Cerita hari ini bisa jadi peringatan bagi kita semua untuk memilih teman yang benar-benar bisa kita percaya. Hai sayang, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi. Hari ini aku punya cerita tentang Rachel Barber. Dia adalah seorang remaja yang seperti bisa kamu lihat, cantik sekali. Matanya besar, tubuhnya langsing, dan dia memiliki talenta jago menari. Dari sekilas aja, kita bisa melihat kalau tampaknya Rachel akan memiliki masa depan yang cerah. Namun sayangnya karena pergaulannya yang salah, hidupnya berubah 180 derajat. Apa sih perbuatan temannya dan apa alasannya? Kalau kamu penasaran, make sure to keep on watching. Cerita ini kita mulai pada tahun 1998 di Melbourne, Australia. Ada sebuah keluarga yang bernama keluarga Barber. Mereka adalah keluarga yang biasa-biasa saja. Ada bapak dan ibu yang bernama Michael dan Elizabeth Barber. Mereka sendiri sudah menikah selama 20 tahun dan mereka punya 3 anak perempuan. Yang pertama Rachel, lalu Ashley Rose, dan Heather. Mereka bukanlah keluarga yang sempurna. Kenapa? Karena seperti kebanyakan keluarga di luar sana, mereka memiliki masalah keuangan. Jadi mau nggak mau mereka harus hidup dari gaji ke gaji. Dan untungnya Michael dan Elizabeth itu adalah pasangan yang sangat kreatif sekali ya. Jadi mereka selalu bisa memenuhi kebutuhan pokok anak-anak mereka. Michael sendiri adalah pembuat mainan, sedangkan Elizabeth bekerja sebagai editor buku anak-anak. Anak pertama mereka bernama Rachel, dan as you can see, Rachel adalah anak yang sangat cantik sekali. Di foto ini dia berusia 15 tahun, dan memang dia sangat jago menari ya. Namun dia nggak begitu pintar di kelas secara akademik, dia itu rada-rada kurang. Ditambah lagi dia itu juga adalah anak yang sangat pemalu. Iya, jadi meskipun dia cantik, dia punya badan yang bagus banget, tapi dia itu sebenarnya anak yang pemalu. Dia juga punya anxiety, dia takut dengan kegelapan, dan dia tidak suka pergi kemana-mana sendirian. Melihat itu, orang tua Rachel sangatlah pengertian. Mereka selalu mengantar Rachel kemana-mana, dan mereka memutuskan untuk memindahkan Rachel ke sekolah khusus menari ya. Ini pun membuat Rachel sangat happy sekali. Pertama kalinya dia itu happy ke sekolah. Saat dia sekolah, dia juga kenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Emmanuel Carella, di mana nggak lama setelah mereka kenalan, mereka akhirnya pacaran. Pada tanggal 1 Maret tahun 1999, seperti biasa Rachel dan ayahnya berangkat kerja dan juga berangkat ke sekolah. Michael menyetir dan dia mengantar Rachel ke stasiun kereta api terdekat, di mana Rachel pun seperti biasa keluar dari mobil dan naik kereta api untuk pergi ke sekolah menari. Michael selalu menunggu sampai anaknya itu sudah tidak terlihat lagi ya, masuk sampai ke stasiun kereta api, baru dia pergi ke kantor. Dan sore itu seperti biasa, dia akan parkir di lapangan parkir stasiun, lalu Rachel biasanya akan keluar dan masuk ke dalam mobil. Tapi hari itu, si Rachel nggak masuk ke dalam mobil, si Rachel nggak pulang-pulang juga. Nah, awalnya si Michael masih positif ya, dia rasa kalau, mungkin dia ketinggalan kereta api yang jadwal pertama gitu. Oke, aku bakal nunggu, dia pasti naik kereta api jadwal kedua. Namun ketika kereta api jadwal kedua sudah sampai dan dia tunggu beberapa menit, Rachel juga tidak keluar-keluar juga, dia mulai panik. Ditambah lagi kan hari sudah mulai gelap ya, dan Rachel dia itu takut dengan kegelapan. Ayahnya pun mulai panik dan memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya yang jaraknya itu tidak jauh dari stasiun kereta api. Ini terjadi pada tahun 1999 ya, di mana handphone itu masih jarang sekali. Mungkin handphone itu adalah barang yang sangat luxury banget, sehingga Rachel dan ayahnya sama sekali tidak punya handphone. Ayahnya pun pergi ke rumah orang tuanya untuk telepon ke rumah, di mana istrinya yang angkat. Dia tanya, apakah Rachel sudah pulang ke rumah? Si Elizabeth istrinya bilang, belum, bukannya harusnya kamu yang jemput. Ini pun langsung membuat Michael jadi tambah panik dan dia pun langsung lapor polisi kalau Rachel, anak pertamanya, hilang.
Elizabeth langsung telepon Emmanuel ya, pacarnya si Rachel, dimana dia tanya, kapan kamu terakhir melihat Rachel? Apakah Rachel ada sama kamu sekarang? Si Emmanuel dia bilang kalau di hari itu memang dia bertemu dengan Rachel di mall dekat sekolah menari, dimana Rachel membawa dia ke sebuah toko sepatu dan di sana dia mencoba sebuah sepatu platform berwarna biru ya. Dia bilang kepada si Emmanuel, aku besok mau beli sepatu ini gitu. Nah, ketika si Elizabeth mendengar itu, dia langsung ingat, dia langsung tahu sepatu biru yang mana. Karena baru kemarin aja si Rachel juga bawa ibunya ke toko sepatu itu dan dia ingin beli sepatu itu. Cuman karena memang keuangan mereka pas-pasan aja dan harga sepatunya juga lumayan mahal ya, 600.000. Ibunya bilang kepada Rachel, maaf ya nak, aku nggak punya uang. Nah, si Emmanuel juga tanya dong kepada Rachel, kan dia juga tahu ya keuangan pacarnya itu seperti apa. Si Rachel bilang kalau iya tenang aja, besok aku bakal punya 600.000 karena aku hari ini aku mau kerja gitu ya, aku dapat satu pekerjaan undercover gitu yang rahasia gitu, dimana memang aku bakal digaji gitu loh 600.000. Dan Rachel kelihatannya excited banget. Si Emmanuel pun tanya, kerjaan apa gitu kan. Si Rachel bilang kalau tenang aja, ini bukan sekotor yang kamu kira. Aku yakin ini adalah pekerjaan yang legal dan juga bermoral, kamu tenang aja ya. Emmanuel juga menambahkan kalau tawaran pekerjaan ini datang dari teman lama Rachel. Dia sendiri nggak kenal, dia nggak pernah ketemu, tapi Rachel bilang kalau orang ini bisa dipercaya. Oke kan, ya udah gitu. Nah, papa mamanya itu kan tahu ya semua teman Rachel. Jadi setidaknya kalau memang benar Rachel itu hangout sama teman lama, ayah ibunya itu cukup tenang gitu loh. Cuman mereka ya tetap panik juga lah ya. Kayak kenapa anak kita itu nggak berkabar? Apakah dia lari dari rumah? Apa alasannya? Jadi mereka punya 1000 pertanyaan. Selama 1 minggu mereka tidak menemukan Rachel. Hingga akhirnya mereka mendapatkan petunjuk baru. Ini adalah petunjuk yang datang dari sekedar temannya Rachel gitu ya, bukan teman dekat gitu. Dimana temannya mengatakan kalau di hari Rachel hilang itu dia sempat melihat Rachel di kereta api, dimana Rachel sedang ketawa-ketawa dan juga ngobrol dengan seorang cewek. Dari penglihatannya dia yakin kalau Rachel itu sedang ngobrol dengan teman lama ataupun teman dekat karena tampaknya mereka nyaman banget dengan satu sama lain gitu. Dan teman ini mengatakan kalau dia melihat Rachel turun di stasiun yang bernama stasiun Prahran ya. Di waktu yang sama, polisi juga nge-track siapa saja yang telepon ke rumah Rachel 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir ya sebelum Rachel hilang. Polisi menemukan ada 1 nomor yang tidak normal gitu ya, yang jarang sekali menelepon keluarga ini. Itu telepon 2 kali 1 hari sebelum Rachel menghilang. Polisi pun mencari pemilik nomor ini dan ternyata nomor ini tuh berasal dari sebuah apartemen yang berada di dekat stasiun Prahran. Nah, polisi berhasil mengidentifikasi dan teman yang nggak gitu dekat ini juga disuruh untuk mendeskripsikan perempuan tersebut supaya sketch artist bisa menggambar wajahnya. Dan ketika dicocokkan ya, nama yang polisi dapatkan dan juga gambar sketsa ini, orang tua Rachel tahu siapa dia. Dia bernama Caroline Robertson. Orang tua Rachel sangat kenal dengan Caroline. Kenapa? Karena Caroline adalah mantan babysitter Rachel. Jadi mereka sudah kenal dekat gitu ya. Dan bahkan karena dia adalah babysitter, ini berarti Caroline itu sangat kenal dekat dengan keluarga Barber. Mendengar itu, Michael dan Elizabeth langsung lega ya. Karena mereka yakin sekali Caroline itu tidak punya intensi buruk. Dan mungkin saja Rachel memiliki tekanan gitu ya. Mungkin dia stres di sekolahnya, mungkin dia punya problem dengan pacarnya sehingga dia kabur dari rumah dan nginap di apartemen Caroline. Polisi pun langsung pergi ke apartemen Caroline dan berusaha untuk masuk. Namun setelah di-bell, dipanggil-panggil, nggak ada respon. Akhirnya polisi pun masuk dari jendela kamar tidur Caroline.
Nah, ketika polisi berhasil masuk, mereka melihat kalau Caroline sudah pingsan di bawah tempat tidur. Polisi pun langsung melarikan Caroline ke rumah sakit dan polisi berusaha untuk mencari Rachel di dalam apartemen tersebut. Tapi Rachel tidak ditemukan juga. Sementara polisi menunggu sampai Caroline bangun, polisi menggeledah apartemennya dan menemukan jurnal yang mengerikan. Oke, ini adalah jurnal private Caroline di mana dia menuliskan hal-hal yang membuat polisi langsung kayak oke, kayaknya kita punya jawabannya gitu ya. Isi dari jurnal itu adalah bagaimana Caroline ini dia sangat insecure dengan tubuhnya, dia sangat insecure dengan penampilannya, dan dia rasa kalau orang yang paling cantik yang dia kenal itu adalah Rachel Barber. Dia ingin menjadi Rachel Barber, dia pede kalau dia bisa mencuri identitas Rachel, dan dia terobsesi gitu loh dengan mantan anak yang dia asuh. Nah, dia pun menuliskan di jurnalnya di mana aku harus membunuh Rachel, setelah itu aku akan mengambil identitasnya, aku akan kurus dulu dan aku akan oplas hidung aku supaya lebih mancung lagi supaya mirip dengan Rachel. Ya guys, jadi si Caroline ini dia memang ada penyakit mental ya. Dia bukannya insecure, ya udah harusnya dia lose weight, dia olahraga, dia oplas gitu ya. Gak perlu sih ya dia itu mencuri identitas Rachel. Tapi karena penyakit mentalnya, dia langsung yakin kalau oke, satu-satunya cara dimana aku bakal bisa pede itu kalau misalnya aku melenyapkan Rachel lalu aku mencuri identitasnya, dimana di jurnalnya si Caroline juga bilang kalau setelah aku kurus dan setelah aku oplas, aku bakal mengganti KTP aku jadi Rachel Barber. Dari obsesinya ini, akhirnya dia pun menelepon Rachel, dia pun menawarkan pekerjaan kepada Rachel. Apalagi ketika dia tahu kan ya, si Rachel itu kayak butuh uang untuk beli sepatu, ya udah dia pakai timing itu untuk melakukan rencana jahatnya. Jadi pada tanggal 1 Maret tahun 1999, si Caroline menginvite Rachel ke rumahnya untuk makan siang dulu gitu ya. Kayak kita makan siang dulu ya, nanti baru kita lakukan jobnya gitu loh. Nah, pada saat itu si Rachel sudah tahu ya kira-kira pekerjaannya itu apa. Karena si Caroline bilang kalau iya, jadi ini tuh pekerjaannya rahasia ya. Karena kamu akan jadi subjek penelitian psikologi. Karena ini adalah penelitian yang masih rahasia, kamu nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Pekerjaannya itu gampang, kamu tinggal ikut instruksi aku dan kamu bakal aman gitu. Si Rachel pun oke-oke aja ya, karena kan dia percaya dong sama babysitternya gitu ya. Mereka pun beli pizza, mereka beli beer, lalu mereka berdua pergi ke apartemen Caroline di mana mereka makan pizza, mereka minum beer. Setelah itu, si Caroline menyuruh Rachel untuk memejamkan matanya dan mulai meditasi sama-sama. Jadi kayak si Caroline itu suruh si Rachel untuk kayak tarik nafas, lepas, tutup mata, kosongkan pikiran, pokoknya gitu-gitu deh ya untuk meditasi gitu. Nah, apa yang tidak disadari oleh Rachel adalah pada saat itu Caroline sudah pelan-pelan bangkit, dia mengambil kabel telepon dan dia langsung mengaitkan kabel telepon itu ke leher Rachel. Rachel yang baru mau mengosongkan pikiran ya, baru tarik nafas, buang nafas, dia langsung membuka matanya dan dia struggling banget, dia berusaha untuk melepaskan kabel telepon tersebut dari lehernya. Tapi karena Caroline strong banget ya dari belakang gitu, kayak dia tuh kayak yang kayak you know like kayak narik-narik gitu, akhirnya si Rachel pun meninggal. Nah, setelah Rachel meninggal, Caroline lalu menyembunyikan tubuh Rachel selama 2 hari di lemari kamarnya. Setelah itu dia lalu mengeluarkan tubuh Rachel dari lemari dan dia menggulung tubuh Rachel di sebuah tikar, lalu dia memasukkan tikar tersebut yang ada Rachel dalamnya ke dalam sebuah tas besar ya. Lalu dia memanggil taksi dan dia naik ke dalam taksi itu dengan tasnya yang besar. Dia lalu pergi ke rumah
papanya di suburb gitu ya, dan dia menguburkan tubuh Rachel di sana. Ini adalah holiday home keluarganya, jadi pada saat itu papanya juga nggak tinggal di sana dan relatively ya sepi gitu ya, karena kan di suburb gitu. Kayak Rachel is just there, like dia udah meninggal, dia dikuburkan di tanah yang dangkal, and that's it gitu. Mendengar itu orang tua Rachel pastinya sangat sedih sekali. Mereka juga sangat terkejut karena gimana sih caranya orang yang mereka percaya banget ya gitu ya bisa melakukan ini kepada putri mereka. Nah, dia lalu diadili dan dia dihukum 20 tahun penjara. Namun sayangnya baru saja dia duduk di penjara selama 15 tahun. Dia dikeluarkan ya karena good behavior I guess. But like I just don't understand sih kayak gimana caranya pembunuh itu cuma dapat 15 tahun. Ini adalah pembunuhan yang berencana. Anyway, ketika ibu Rachel melihat wajah Caroline sekarang, dia terkejut karena dia rasa kalau kok muka kamu mirip banget sama si Rachel sih. To be honest, aku nggak lihat muka mereka sama ya, kayak jauh banget, jelas-jelas banget Rachel tuh cantik banget dan Caroline ini tuh kayak okay, you're a murderer, you're not pretty. But anyway, ibu Rachel sangat terinspirasi dari kasus anaknya. Akhirnya dia pun menulis novel yang berjudul The Perfect Victim, dan cerita ini diangkat menjadi film yang berjudul In Her Skin yang dirilis pada tahun 2009. And ya guys, dari sini kita sudah bisa lihat ya kalau betapa pentingnya untuk choose who we trust, karena kita nggak tahu gitu loh kayak intensi mereka gitu loh. But then again, like ini tuh adalah mantan babysitternya gitu loh, jadi aku juga nggak ngeblame Rachel karena ini technically juga udah saudara dekat ya, udah kayak keluarga gitu loh, babysitter dia. Gimana caranya babysitternya itu bisa mengkhianati dia is crazy to me. But yeah guys, I wanna know what you think. Apakah kamu punya tips-tips untuk memilih teman yang benar, dan juga gimana sih kamu itu bisa percaya satu orang dan nggak percaya satu orang? Make sure to comment di bawah kalau kamu punya tips, okay? Anyway, thank you so much for watching. I hope you enjoy this video. If you do, make sure untuk like this video dan juga subscribe, share ke semua teman kamu, abang kamu, keluarga kamu, okay? And ya guys, hari ini aku pakai lipstick dari Huda Beauty. Ini tuh warnanya bernama Wedding Day. Ini adalah matte lipstick. Let me just show you real quick. This is what it looks like. Dan aku udah leave linknya di deskripsi di bawah. Personally, memang aku suka ya sama pigmentasinya. Yes, so check it out guys. Dia juga tahan banget di bibir, which is what I like. Meskipun ini sedikit mengeringkan. Jadi make sure untuk moisturize dulu bibir kamu sebelum kamu apply ini. Okay? So yeah guys, I hope you have a wonderful day. Stay happy, stay beautiful, stay handsome. And I will see you in my next video. Bye!